Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 suku Minang. Pak Fauzan akan menjelaskan sedikit dari materi PAI pelajaran 8, Mari Hidup Sederhana dan Ikhlas. Sederhana artinya tidak berlebihan ya. Hidup sesuai dengan kadar kecukupan, tidak dikatakan pelit, tidak dikatakan boros, atau hidup pertengahan ya. Ada salah satu ayat yang menjelaskan tentang ciri-ciri hidup sederhana. Akan Pak Fauzan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, di antara keduanya secara wajar ya, tidak dikatakan boros, tidak dikatakan kikir atau pelit. Kikir itu lebih dari pelit ya. Kikir itu lebih dari pelit. Ya bisa kalian pahami sendiri ya, bayangkan sendiri antara pelit dan kikir itu ya. Jadi kalau kikir itu biasanya sangat sulit sekali ya, sangat sulit sekali untuk berbagi. Kalau pelit itu masih ada mending-mendingnya gitu. Misalkan begini, pelit itu misalkan ketika kalian jajan ya, jajanmu banyak, kemudian ada temenmu minta, kamu kasih tapi sedikit, ya sedikit. Nah, sedangkan kikir, ketika temanmu meminta, kamu nggak mau ngasih sama sekali, gitu. Atau kalau misalkan ngasih itu dengan perasaan tidak senang, atau dengan mengumpat, ada omongan-omongannya, misalkan seperti itu kikir. Sebagai seorang siswa dianjurkan untuk hidup sederhana ya, hidup sederhana dan ikhlas. Ya, misalkan kayak berangkat sekolah sewajarnya sangu itu misalkan 4.000. Ya cukup 4.000 itu. Tidak perlu sangunya sampai 10.000. Tuh. Dan tidak jajan mewah-mewah. Nah, gitu. Ketika kamu diberi uang saku 4.000 sama orang tua, itu misalkan di sekolah itu istirahatnya 2 kali ya, istirahat pertama jajan 2.000, istirahat kedua jajan lagi 2.000. Itu sederhana ya. Kalau jajan istirahat pertama 4.000 itu kamu habiskan, itu namanya boros. Atau misalkan 4.000 masih merasa kurang, kemudian minta uang sakunya ditambahin menjadi 5.000 atau 10.000, itu juga boros. Entah itu orang tuamu mampu ataupun tidak mampu. Ini hidup sederhana sebagai seorang siswa. Alat-alat tulisnya ya enggak usah mahal-mahal ya, enggak usah mahal-mahal. Sekiranya alat-alat tulis itu sudah bisa memfasilitasi kamu dalam belajar, ya cukup itu. Tidak usah yang bermerek-merek terkenal itu. Tidak perlu. Jadi hidup sederhana, misalkan dalam menggunakan sesuatu itu sesuai dengan fungsinya. Di halaman 69, keuntungannya orang hidup sederhana itu apa? Keuntungannya orang hidup sederhana itu akan melahirkan rasa ikhlas. Rasa ikhlas itu artinya rela dengan sedikit maupun banyak pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidup sederhana, kelak suatu saat di masa tuanya akan hidup bahagia. Karena ketika ia memiliki harta bendanya itu tidak dihabiskan dengan sembarangan. Ya sesuai fungsi itu saja. Orang hidup sederhana
karena sudah dibiasakan hidup sederhana, ketika diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala lebih banyak menerimanya daripada menggerutu. Menggerutu itu apa? Ngresulo ya, ngresulo. Kurang ikhlas, kurang ridho ketika diberi cobaan oleh Allah. Ada salah satu ayat di dalam surat Al-Isra yang menggambarkan seseorang yang hidupnya itu boros, tidak sederhana. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Digambarkan sifat pemboros atau orang yang boros itu mereka adalah saudara. Saudara, kalau disebut saudara itu berarti hubungannya dekat ya. Berarti orang-orang yang boros itu dekat dengan setan. Tentu kita tidak mau, karena setan itu aduwwam mubina, musuh yang nyata. Jadi harus kita hindari tentunya. Dengan apa menghindari? Ya dengan hidup sederhana itu. Hidup sederhana. Hidup sederhana itu jangan sampai kita itu terlihat seperti pelit ya. Enggak. Ketika ada orang meminta bantuan, harta yang kita miliki apa gitu misalkan, ya kita bantu. Kita tidak punya harta, kita bantu dengan tenaga, dengan doa. Makan misalkan, makan sarapan pagi, ya cukup dengan tahu, tempe, sayur, ikan ya, yang baik-baik. Misalkan ikan itu kan mengandung banyak protein, yang baik-baik. Tidak perlu harus mewah sekali, sehingga ketika kamu misalkan makan itu tidak habis, enggak. Wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Setan itu sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat ingkar terhadap Tuhannya. Ketika kita hidup boros pun berarti kita ingkar terhadap Allah ya. Kita tidak mengikuti ajaran Allah. Nah, setan itu apa sih? Setan itu sifat. Segala sifat yang buruk itu dilekatkan kepada setan. Maka ketika kita memiliki sifat buruk tersebut, ya kita itu bagian dari setan yang berwujud manusia gitu. Kalau kita lihat di TV, awas ada setan, ada sosok makhluk yang mengerikan, makhluk halus yang mengerikan, kemudian kita menyebutnya dengan setan. Tidak itu saja. Segala sifat yang buruk yang melekat kepada diri kita itu juga berarti kita telah menjadi setan yang berwujud manusia. Setan itu kata sifat. Sedangkan makhluk-makhluk yang mengerikan itu namanya jin ya. Jadi setan itu bisa berupa jin, bisa berupa manusia. Dengan hidup sederhana kita akan ikhlas dalam beramal ya. Baik amaliyah badaniyah maupun amaliyah maliyah. Amal badan misalkan sholat, puasa. Sedangkan amaliyah maliyah, amal harta benda itu zakat, sedekah. Akan melahirkan sifat-sifat yang demikian. Jadi kesimpulannya, hidup sederhana adalah hidup yang tidak berlebihan, sesuai fungsi, tapi tidak sampai kita itu menjadi orang yang pelit gitu. Sesuai fungsi. Sedangkan ikhlas adalah perbuatan baik hati maupun badan maupun hartawi, yang perbuatan-perbuatan itu didasarkan pada ridho Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila ajzamikum wala ila suwarikum
walaki yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat wujudmu, bentuk fisikmu, rupamu, baik cantik ataupun tidak cantik, ganteng ataupun tidak ganteng, tetapi Allah melihat pada hatinya, hati seseorang. Ketika kita berbuat mungkin secara rupa wajah kita terlihat ikhlas, tapi hatinya bagaimana? Hatinya lah yang dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ingat bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan tujuan liya'budullah mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan tidak aku perintahkan jin dan manusia illa liya'budullah, kecuali untuk menyembah kepada Allah mukhlishina lahuddin, murni, tidak ada embel-embel apapun. Tuh. Hunafa'a wa yuqimu shalah wa yu'tu zakah. Salat itu bagian dari amal badan, ya. Amal badan, dan zakat itu bagian dari amal hartawi atau duniawi. Baik itu perbuatan yang dilakukan dengan anggota badan fisik maupun perbuatan dilakukan dengan harta benda, Allah akan melihat kepada hatinya, bukan kepada yang lainnya. Yang lainnya itu misalkan rupanya, bentuknya itu tidak, tapi hati manusialah yang akan Allah periksa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.